Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Wahyu Rahman Maulana dalam pembahasan nukilan sejarah daripada ormas Islam, yaitu Al-Jam'iyatul Wasliyah. Baik kawan-kawan, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan sedikit menyambung daripada sejarah yang minggu lalu saya ceritakan, bagaimana Al-Wasliyah ini terbentuk, berawal dari apa. Berawal dari inisiatif seperti apa Al-Wasliyah ini bisa berdiri hingga kini hampir mencapai 1 abad di umurnya yang sekarang. Nah, jadi kawan-kawan, di sini saya sudah minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya Al-Wasliyah ini berdiri pada tahun 1930, ya kan? Itu bertepatan di kota Medan. Nah, kini Al-Wasliyah memiliki banyak unit usahanya. Pastinya unit usahanya yang sudah kita tidak heran lagi, yaitu di bidang pendidikan dan dakwah. Nah, jadi Al-Wasliyah ini memang orientasi pergerakannya itu lebih ke pendidikan dan dakwah. Sebab pada masa itu di Sumatera Utara khususnya itu umat tengah kacau balau, tengah berpecah antara kaum muda dan kaum tua. Itu tak sejalan, demikian juga sebaliknya antara kaum tua dan muda itu bagaikan perang seperti itu. Nah, itu semua berawal dari saat itu penjajah Hindia Belanda memprovokasi, mengadu domba umat di Sumatera Utara khususnya, termasuk wilayah Aceh sendiri. Itu diadu domba sama penjajah Belanda, sehingga tugas Al-Wasliyah inilah yang menjadi penghubung kembali, menghubungkan makhluk dengan Tuhannya, menghubungkan sama manusia dan manusia, atau kalau bahasa Arabnya habibullah wa habibun nas, seperti itu. Nah, jadi Al-Wasliyah bergerak juga di bidang pendidikan selain dakwah, seperti itu. Nah, kalau di bidang pendidikan, mungkin di Indonesia pendidikan Al-Wasliyah itu sudah menasional, sudah menusantara. Nah, hal ini dibuktikan pada lulusan-lulusan yang dilahirkan oleh perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Al-Wasliyah. Yang pertama, mungkin hari ini kita sudah tidak heran, seperti Ustadz Abdul Somad. Beliau merupakan lulusan Al-Wasliyah dari mulai sekolah dasar hingga madrasah aliyah. Yang hari ini lulusan Al-Wasliyah tersebut menjadi seorang ulama besar dunia, bahkan internasional. Banyak lagi, ada yang menjadi seorang legislator, ada yang menjadi seorang pemimpin, ada yang menjadi seorang ulama, dai, dan lain sebagainya. Ada yang juga menjadi seorang ilmuwan, seperti itu. Nah, itulah bukti daripada perjuangan Al-Wasliyah dalam mendidik. Karena memang hari ini sekolah-sekolah Al-Wasliyah itu udah di mana-mana. Menurut data yang saya gali, itu sekolah Al-Wasliyah di Sumatera aja khususnya itu sudah sekian ribu sampai ribuan sekolah Al-Wasliyah, dari mulai perguruan tingginya sampai ke sekolah-sekolah dasar, seperti itu. Nah, jadi demikianlah pergerakan-pergerakan Al-Wasliyah dalam dunia pendidikan dan dakwah. Lalu ada lagi pergerakan lainnya. Yang pertama, bergerak di bidang amal sosial, panti asuhan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Nah, di sini saya tertarik tentang panti asuhan sebagai salah satu unit usaha daripada Al-Wasliyah ini. Sungguh Masya Allah sekali bahwasanya ormas Islam ini berdiri semata-mata ini berjuang untuk umat itu, untuk umat semata, bukan untuk suatu golongan tertentu dan lain-lain. Nah, sehingga muncullah panti asuhan yang emang ini untuk sebagai salah satu bentuk sosial, rasa sosial. Sebagai kita ini kan manusia, ya kan, harus memiliki rasa sosial, kepedulian kepada sesama kita, apalagi terhadap anak yatim, seperti itu. Nah, jadi Al-Wasliyah ini lebih tepatnya salah satu organisasi yang memang moderat. Nah, jadi banyak itu ajaran-ajaran yang dibawakan oleh ulama-ulama Al-Wasliyah tentunya lebih ke netral. Sebab
lain hal seperti di Jawa, seperti NU dan Muhammadiyah, yang memang kajian-kajiannya itu lebih khusus pada ke kitab-kitab. Contoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Dan juga seorang penulis kitab, ada 12 kitab yang ditulis oleh beliau. Tapi beda dengan Al-Wasliyah. Al-Wasliyah ini salah satu pendirinya yaitu Haji Muhammad Asy'ad Lubis. Beragam itu yang keahliannya. Beliau juga seorang arkeolog. Beliau juga merupakan juga kristolog. Yang memang menangani ataupun urusan-urusan tentang golongan orang Kristen. Seperti itu. Nah, juga demikian ulama-ulama lain yang lahir daripada Al-Wasliyah ini beragam. Nah, hingga kini Al-Wasliyah tetap eksis dan berjaya. Seperti itu. Jadi untuk menjelang umurnya 1 abad ini tentunya banyak problematika dinamika lah seperti itu dalam mencapai usia yang 92 tahun ini dalam pergerakannya dan perjalanannya menuju 1 abad Al-Wasliyah. Mungkin demikian kawan-kawan sedikit tentang penjelasan saya daripada organisasi Islam Al-Jam'iyyah Al-Wasliyah. Mungkin minggu depan saya akan sampaikan dan saya sedikit sampaikan tentang banom-banom bagian otonom daripada yang lahir daripada rahim Al-Wasliyah seperti Himmah, IPA, GPA, IKDA, dan ada 2 lagi yang insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, Wahyu Maulana. Tapi ada kata-kata yang saya salah, ada data-data yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf pada kawan-kawan. Saya akhiri nasunul fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.